edaran terkait protokol penanganan COVID-19 pada pelayanan kebimas Islaman. Surat edaran tersebut mengatur tentang layanan publik di KUA. Bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan di bulan April hingga Juni mendatang terpaksa tidak dilayani. Masyarakat yang hanya akan mendaftar pernikahan untuk sementara tidak dilayani di kantor KUA secara langsung, namun bisa dilakukan secara online. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, merebaknya virus corona juga berdampak pada penurunan jumlah penumpang KRL. Dengan penurunan penumpang itu, PT KCI membatasi layanan mulai hari ini. Penumpang memadati gerbong kereta api jurusan stasiun Jakarta Kota. Pada hari pertama pemberlakuan pembatasan KRL, penumpang memadati gerbong kereta. Saat berada di dalam gerbong yang padat, upaya jaga jarak atau physical distancing sulit diterapkan. Namun pada umumnya para penumpang mematuhi instruksi pemerintah dengan menggunakan masker di dalam angkutan umum. Sementara itu, pemirsa, dengan berkurangnya jumlah pengguna KRL hingga lebih dari 70%, PT KCI memutuskan mengurangi jadwal operasional kereta api dari jam 4 pagi hingga jam 8 malam. Ya, pasca penerapan PSBB di Jakarta, jadwal komuter lain juga ikut menyesuaikan. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Lineke Utsiki di Stasiun Gondangdia. Ya, Lineke, apa dampak dari pembatasan jadwal komuter lain di Stasiun Gondangdia? Bernadetta dan juga pemirsa, akibat dari penerapan dari pembatasan sosial berskala besar, tentunya ada berbagai dampak akibat dari PSBB tersebut. Di antaranya adalah adanya pembatasan operasional ataupun jam operasional dari KRL yang biasanya ini sudah dimulai dari pukul 4 pagi hingga dengan pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Namun ini dibatasi dimulai dari pukul 4 pagi hingga dengan pukul 8 malam. Karena memang jika kita melihat pada data penumpang selama 2 pekan terakhir yang dikeluarkan oleh PT KCI ataupun Kereta Komuter Indonesia, ini terjadi penurunan penumpang lebih dari 70%. Oleh karena itulah, selain guna untuk memutus rantai penyebaran dari penularan COVID-19, juga dilakukan pembatasan jam operasional. Karena demikian, berdasarkan pada pantauan kami sejak tadi pagi, memang untuk penumpang yang menggunakan jasa layanan KRL, ini masih dapat dikatakan padat karena meskipun sudah dikeluarkan himbauan untuk meminimalisir kegiatan di rumah dan juga untuk melakukan kegiatan, maksud kami untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah, ini namun memang nampak sejumlah perusahaan kemudian belum mengeluarkan, maksud kami meskipun sudah ada himbauan untuk meminimalisir kegiatan di rumah, namun memang masih ada kemudian sejumlah perusahaan yang lebih memilih untuk meminimalisir jumlah karyawan maupun untuk membatasi fasilitas operasional yang ada. Selain itu, dengan disetujuinya pembatasan sosial berskala besar yang disetujui oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sejak kemarin malam, ini tentunya berdampak pada penggunaan masker, yakni per hari ini ataupun tepatnya tanggal 12 April 2020 efektif ini penumpang yang menggunakan layanan transportasi publik untuk wajib menggunakan masker, tidak hanya di KRL saja tetapi juga untuk MRT, Transjakarta dan juga LRT. Tentunya ada konsekuensi apabila kemudian penumpang tidak menggunakan masker, ini mereka tidak diizinkan untuk menggunakan layanan jasa transportasi publik. Selain itu juga perlu kami informasikan bahwa adanya kewajiban untuk penggunaan masker ini sejalan dengan seruan Gubernur nomor 9 tahun 2020 tentang penggunaan masker untuk pencegahan penularan COVID-19. Kembali ke Anda, Bernadetta. Terima kasih, Lineke, atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, mencegah penyebaran COVID-19 yang terus meluas, pemerintah DKI Jakarta kini mewajibkan warganya menggunakan masker saat keluar rumah tanpa terkecuali, terutama bagi mereka yang menggunakan transportasi umum. Di stasiun MRT Bundaran HI, mayoritas penumpang sudah menggunakan masker. Sosialisasi juga terus dilakukan baik dari pihak MRT dan juga Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sejak 6 April 2020 selama 1 pekan. Penumpang yang tidak menggunakan masker dilarang memasuki area stasiun dan tidak diizinkan untuk menaiki rangkaian kereta. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi MRT, tapi juga transportasi umum lain seperti komuter lain, Transjakarta, dan juga LRT.
Sementara itu, pemirsa, pemerintah melalui Menteri Kesehatan menerbitkan peraturan mengenai penerapan pembatasan sosial berskala besar yang juga berlaku bagi ojek online dengan pelarangan mengangkut penumpang. Namun di stasiun Manggarai, pengemudi ojek online masih berkerumun dan menanti penumpang. Para pengemudi ojek online tetap bergerombol di luar stasiun Manggarai untuk menanti penumpang meski sudah ada larangan dari pemerintah. Peraturan Menkes menyebut ojek online hanya boleh mengirim dan mengambil barang serta makanan. Dari sisi aplikasi juga belum ada pembatasan pengemudi untuk mengangkut penumpang. Para pengemudi mengakui bahwa mereka telah mengetahui larangan dari pemerintah, namun masih kebingungan mencari penghasilan alternatif. Sebenarnya tahu dari pemerintah tuh udah dilarang, ya enggak? Karena ini emang ada virus besar-besaran ya. Tapi kita apa boleh buat kan, daripada kita nggak makan di rumah ya kita keluar juga. Gitu, hampir menyeluruh sih kayaknya ojek pada keluar Mbak. Gitu. Menurut saya boleh aja saya penuhi. Tapi pemerintah konsekuen. Dengan kita nggak narik, nggak bisa mencari uang ya pemerintah harus memenuhi kebutuhan saya dong, gitu aja. Pemirsa, pemerintah Jakarta segera menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai upaya memutus rantai virus corona. PSBB diterapkan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan. Berbagai upaya dilakukan untuk memerangi penyebaran virus corona. Salah satunya pemerintah pusat memutuskan untuk menerapkan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sebagai wilayah terbanyak pasien positif corona, Pemprov DKI Jakarta mengajukan PSBB pada Menteri Kesehatan. Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebelumnya telah meminta payung hukum dan izin penerapan PSBB dalam rapat terbatas bersama Wapres Ma'ruf Amin. Mensegerakan untuk mendapatkan status agar kita bisa mengeluarkan peraturan. Kemudian yang kedua, kita mengharapkan agar program-program bantuan yang tadi dibahas bersama dalam ratas itu bisa segera dieksekusi. Namun, upaya Anies mengunci ibu kota terhalang data dan dokumen pendukung yang belum lengkap sehingga Menteri Kesehatan menolak permintaan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Setelah melalui sejumlah pertimbangan, pada Senin malam Menkes Terawan Agus Putranto akhirnya menyetujui pengajuan PSBB DKI Jakarta. Penetapan PSBB dilakukan atas permintaan daerah dan berlangsung selama 14 hari atau bisa diperpanjang bila masih ditemukan kasus infeksi virus corona di daerah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini dunia termasuk Indonesia berpacu dengan waktu menemukan obat virus corona. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitam-hitam berkacamata, luwak hitam baru memang untuk kita. Luwak hitam baru halal. Kopi luwak hitam gula baru, tidak kemanisan, mantap. Nggak terlalu manis dan lebih sehat. Mantap. Jauh di mata, di hati dekat. Kopinya nikmat dan pekat. Raih hidup berkah bersama luwak white kopi dan luwak hitam baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli satu, gratis satu. Pilih metal door atau glass door? Kita terawal 10 tahun lagi. Kulkas besi, karatan. Pilih kulkas kaca, lebih awet. Belisa, pelopor tempered glass door, premium bebas karat. Polytron. Gabut, selai olay dulu. Selai buahnya manis-manis asam dan chewy. Manis-manis asam. Selainya chewy. Mau seru, selai dulu. Yeay, pengen better kan? Tuh. Better isi krim vanila. Coklatnya banyak dan full. Enak. Mau lagi dong. Better, coklatnya full, enaknya mantul. Trio ini ngantuknya abadi, Prof. Ngantuknya abadi? Aha! Melekin aja dengan Kopiko. Baru Kopiko Blister. Dicetek, langsung melek.
untuk virus ini. Empon-empon masih menjadi primadona di masyarakat sebagai obat daya tahan tubuh. Empon-empon dipercaya mampu meningkatkan sistem kekebalan daya tahan tubuh. Empon-empon seperti jahe, kunyit, dan temulawak diburu warga di pasar tradisional. Meski harganya mahal, empon-empon laris manis di saat mewabahnya virus corona. Lonjakan permintaan pada bahan baku empon-empon membuat harga seperti kunyit, temulawak, dan serai menjadi tinggi. Sejumlah masyarakat pun mengeluhkan kenaikan ini. Sebabnya itu berita di TV itu katanya kok bisa buat penangkal corona, jadi masyarakat jadi bondong-bondong gitu. Bondong-bondong jadi beli. Untuk apa ini, Bu? Dijual gini. Biasanya dibuat apa sih, Bu, jahe itu? Orang-orang buat masak ya buat jamu. Pemerintah sudah membatasi ruang gerak masyarakat untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Selain vitamin, beberapa obat disarankan untuk persiapan masa isolasi adalah obat flu, obat diare, dan juga obat batuk. Makan sehat dan bergizi diutamakan, serta menjaga kebersihan diri didahulukan. Suplemen atau multivitamin tidak terlalu dibutuhkan jika asupan seperti buah dan sayuran hingga 5 porsi per hari dapat tercukupi. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Terdapat sejumlah informasi akan adanya temuan obat corona di tanah air, dan untuk itu kita akan konfirmasi langsung dengan Ketua Presidium Farmasi Indonesia Bersatu, Mas Vidi Setiawan. Selamat siang, Mas Vidi. Selamat siang, Mbak Bernadetta. Baik, Mas Vidi, di tengah masyarakat ini banyak klaim yang mengatakan ada sejumlah tanaman bisa menyembuhkan corona. Apakah ini sudah teruji klinis? Terima kasih, Mbak Bernadetta. Selama ini banyak klaim ya yang menemukan obat corona pada saat ini, terutama rumor di masyarakat. Dan itu bisa saya pastikan belum ada pengujian baik klinis ataupun preklinis terhadap tanaman tradisional tersebut, sehingga belum bisa dipastikan efikasinya terhadap pengobatan COVID-19. Itu, Mbak. Baik, itu tanaman apa saja, Pak? Kabarnya tanaman dari Kalimantan ini juga klaim bisa menyembuhkan corona. Ya, tanaman Kalimantan, saya juga mendengar rumor ada tanaman di Kalimantan itu juga bisa menyembuhkan corona. Tapi setelah kita melakukan beberapa compare untuk literasi dan sebagainya, memang tanaman tersebut belum diuji, dan itu seumpama diyakini masyarakat secara adat sebagai pengobatan corona, itu mungkin bisa dimaklumi, Mbak. Yang sama juga didapatkan pada tanaman empon-empon, tanaman obat keluarga, itu juga bisa meningkatkan imunomodulator pada masyarakat juga, tapi dia itu belum bisa dipastikan sebagai untuk pengobatan COVID-19. Baik, berarti untuk sementara waktu dalam menjaga imunitas tubuh, empon-empon ini memang dianjurkan ya untuk ke masyarakat. Betul, kita sebagai apoteker di komunitas, di apotek, di puskesmas, di pelayanan di klinik, kita juga menganjurkan kepada masyarakat selain memakai masker, cuci tangan secara benar dan teratur, kita juga mempromotifkan bahan alami yang bisa memproteksi masyarakat dari penyebaran COVID-19. Contohnya adalah daun sirih, itu bisa dipakai sebagai hand sanitizer alami. Terus yang kedua adalah tanaman seperti jahe, kunyit, kurkuma, itu juga secara banyak sekali manfaat yang sudah diteliti, dan itu bisa sebagai meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat. Dan itu memang kita anjurkan di tengah ketidakpastian belum ada penemuan obat COVID-19 di dunia kesehatan ini. Baik, selain mengkonsumsi daun sirih, kunyit, jahe, temulawak, masyarakat ini juga ada beberapa yang melakukan vaksin flu. Sebenarnya ini fungsinya untuk tubuh dalam kaitannya dengan corona ini seperti apa, Mas Vidi? Bisa diulangi, Mbak? Baik, banyak masyarakat yang juga mendapatkan vaksin flu di rumah sakit. Mereka datang untuk mendapatkan vaksin flu. Sebenarnya ini fungsinya ke tubuh untuk menghindari corona ini seperti apa? Ya, baik.
vaksin flu itu sudah umum dilakukan di negara-negara subtropis seperti Jepang, Korea, dan sebagainya. Untuk di Indonesia sebenarnya untuk flu biasa di Indonesia itu sebenarnya cukup dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan akan terjadi penyembuhan sendiri secara otomatis ya. Kemudian untuk vaksin flu sebenarnya untuk di Indonesia ini belum begitu familiar. Kalau mungkin dicoba memang tidak ada salahnya karena beberapa penemuan vaksin yang ada di Jepang itu untuk kondisi pandemi COVID-19 itu bisa dipakai sebagai salah satu alternatif, Mbak. Baik, Mas Fidi, saat ini seluruh pihak membantu pemerintah dalam memutus rantai COVID-19. Nah, peran apoteker dalam pencegahan corona sendiri terkait ketersediaan obat, masker, APD, dan hand sanitizer bagaimana? Ya, apoteker selama ini adalah di pelayanan di komunitas. Mereka berkontak langsung dengan masyarakat dan berkontak langsung dengan orang tanpa gejala (OTG) yang itu sangat juga beresiko. Kita harap juga pemerintah itu menggandeng kepada apoteker komunitas dan melindungi memberikan APD yang cukup. Kemudian di apoteker komunitas sendiri kita juga sudah menggalakkan agar mereka standby buka seperti permintaan dari Presiden Jokowi kepada organisasi apoteker bahwa apotek harus buka selama pandemi ini berlangsung. Baik, terima kasih informasinya Mas Fidi. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, di saat perang melawan corona masih terus berlangsung, pemerintah harus menghadapi tantangan baru dalam membentuk orang tanpa gejala ataupun juga OTG. Maksud kami dalam menangani orang tanpa gejala. Di tanah air, penderita positif COVID-19 tanpa gejala ini sudah mencapai 70%. Jumlah pasien positif corona di tanah air terus bertambah. Saat ini terdapat 2.491 pasien positif, 192 pasien sembuh dan 209 meninggal. Namun yang menjadi perhatian adalah banyaknya pasien positif yang tidak menunjukkan gejala atau OTG. Saat ini pasien positif corona tanpa gejala mencapai 70%. Masih ada kasus positif tanpa gejala yang berada di tengah-tengah masyarakat. Masih ada masyarakat yang rentan tertular karena tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan. Oleh karena itu, patuhi dan disiplin untuk tetap tinggal di rumah. Patuhi untuk tidak bepergian, termasuk pulang kampung. Penderita COVID-19 tanpa gejala bisa menularkan virus lewat percikan droplet saat bersin atau batuk. Salah satu orang yang tanpa gejala namun positif corona adalah Wali Kota Bogor, Bima Arya. Ia dinyatakan positif usai tes COVID-19 pada 17 Maret 2020 di Rumah Sakit Bogor Senior Hospital. Sebelumnya Bima Arya melakukan kunjungan kerja ke Azerbaijan dan Turki selama 8 hari pada awal Maret lalu. Selain Bima Arya, ada pula aktor yang juga menantu Menteri Pan-RB Cahyokumolo, yaitu Detri Warmanto, yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Detri mengetahui dirinya positif terinfeksi corona setelah tes di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Detri menyatakan dirinya dalam kondisi baik dan diminta mengisolasi dirinya secara mandiri di rumah. Adanya orang tanpa gejala membuat pemerintah dan seluruh masyarakat harus makin waspada. Pasalnya hingga saat ini belum ada vaksin untuk virus corona. Namun obat-obatan dan istirahat yang cukup dapat menghambat bertambah kuatnya virus corona. Karena tidak ada obat antivirus yang definitif bisa mengeradikasi atau membunuh virus ini. Semua terapi pasti hanya didesain untuk sifatnya suportif. Untuk itu masyarakat diminta selalu waspada dan terus menjaga hidup sehat dengan banyak makanan bergizi. Selain itu masyarakat juga diimbau untuk mencuci tangan dengan sabun. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah agar dapat memutus mata rantai penularan virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita telah terhubung dengan salah satu pasien positif corona namun tidak memiliki gejala atau yang kini disebut dengan OTG, orang tanpa gejala, yaitu Bapak Binsar Hasibuan. Selamat siang Bapak Binsar. Selamat siang Ibu. Baik, Pak Binsar, Anda tidak memiliki gejala corona tapi dinyatakan positif. Apa yang Anda lakukan? Melakukan pemeriksaan ke rumah sakit atau menjalani rapid test untuk mengetahuinya?
Awalnya saudara saya didiagnosis COVID-19 dan kami semua yang pernah kontak dengannya diperiksa swab oleh puskesmas tempat dan saya positif COVID-19 tanpa ada keluhan apa-apa. Saya konsultasi ke dokter, dilakukan foto paru, cek darah, hasilnya bagus. Dirawat atau tidak? Saya tidak dirawat, hanya dianjurkan isolasi mandiri karena saya tidak ada keluhan. Baik, saat ini yang Anda rasakan apakah sulit bernapas karena tampaknya Anda sedikit ngos-ngosan? Sebetulnya saya tidak ada keluhan apa-apa, saya tidak ngos-ngosan ataupun apa-apa karena memang masker ini di dalam udaranya cukup sedikit, jadi agak sedikit. Jadi saya tidak ada gejala apa-apa. Baik, selama Anda dirawat di rumah, apa saja asupan gizi untuk meningkatkan imunitas tubuh? Saya menjalankan pola hidup sehat, antara lain makanan bergizi, olahraga, berjemur, istirahat cukup. Saya juga menjaga jarak dengan anggota keluarga lain, memisahkan alat makan dan minum, memakai masker dan sarung tangan, dan sering cuci tangan. Yang penting saya tidak mau stres dan selalu gembira dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan dan melakukan aktivitas hobi saya. Saya harus bisa optimis. Baik. Untuk bisa sehat. Ada obat yang diberikan dari dokter, Pak? Obat-obat yang dianjurkan oleh dokter hanya obat antivirus, antibiotik, dan vitamin. Itu hanya untuk daya tahan tubuh saya saja untuk melawan virus COVID-19 ini. Baik, setelah 14 hari karantina mandiri di rumah, apakah Anda dianjurkan untuk melakukan serangkaian pemeriksaan medis oleh pihak dokter? Ya, saya dianjurkan untuk foto torak, foto paru, dan ambil darah. Baik, ada pesan Bapak untuk masyarakat di luar sana yang saat ini sedang mendapatkan pengetatan ataupun juga melaksanakan physical distancing di rumah? Pesan saya, santai aja, kita bisa melewati ini, dan juga kita latih mental kita, supaya kita bisa pikir optimis, dan selalu ikuti anjuran-anjuran dokter dan pemerintah, supaya kita semuanya sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Binsar. Semoga lekas sembuh dan semoga keluarga juga tidak terkena virus corona. Terima kasih atas semangat dan juga optimisme yang dibagikan. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, masih terkait dengan penanganan virus corona. Seorang ASN yang bertugas di bagian pendaftaran pasien Rumah Sakit Paru Respira Kabupaten Bantul, Yogyakarta meninggal dunia akibat positif terjangkit virus corona. ASN ini terpapar saat melayani seorang pasien yang mendaftar di Poliklinik Rawat Jalan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, Biwara Yuswantana dalam konferensi pers pada Senin sore. Riwayat ASN terkena COVID-19 setelah melakukan kontak dengan pasien berinisial S yang belakangan dinyatakan positif COVID-19 pada 10 Maret dan dirawat di RSUD Kota Yogyakarta. Sementara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta masyarakat untuk menghargai pengabdian para dokter dan tenaga medis COVID-19 sehingga tidak ada insiden penolakan saat mereka pulang ke rumahnya. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta meminta masyarakat agar tidak menolak tenaga medis saat pulang ke rumah. Kita akan berbincang langsung dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Baik, selamat siang, Sultan. Selamat siang. Baik, apakah ada rencana Pemprov DKI Jakarta untuk membuat rumah singgah pada tenaga medis seperti yang dilakukan di Jakarta saat ini? Betul, kita sudah mengupayakan itu sebagai bentuk antisipasi dari penolakan masyarakat dan itu sudah kita persiapkan untuk itu. Baik, apakah nanti juga menggunakan hotel atau membangun sebuah rumah?
Enggak. Di sini kan banyak deklat untuk tempat untuk pendidikan dan sebagainya. Deklat-deklat ini sudah memenuhi syarat untuk bisa digunakan untuk sebagai tempat tinggal sementara. Baik. Ada berapa tenaga medis yang saat ini masih aktif menangani COVID-19, Sultan? Saya tidak tahu persis ya jumlahnya, karena kalau keputusan Menteri Kesehatan hanya 4 rumah sakit ya. Tapi kami sebagai gubernur memperluas tambah 22 rumah sakit yang punya standarisasi untuk bisa ikut merawat bagi mereka yang terkena virus dengan kualifikasi untuk ringan. Jadi ada 26 rumah sakit yang bisa untuk sebagai tempat untuk mengatasi virus corona itu. Baik, kalau untuk penanganan terhadap masyarakat sendiri, apakah Yogyakarta juga akan melakukan pembatasan transportasi seperti yang dilakukan oleh Ibu Kota Jakarta saat ini? Sampai sekarang kami belum membatasi itu. Tapi jauh sebelum PSBB dikeluarkan, kami sudah melakukan isolasi di tingkat desa. Mungkin sudah 2 minggu ya. Sehingga kita bisa mengontrol pendatang dari luar yang masuk di setiap desa. Baik. Berbicara ternyata itu sangat efektif. Berbicara seputar pendatang yang akan masuk ke DKI Yogyakarta, mengingat sebentar lagi juga akan memasuki masa mudik. Kebijakan apa yang Anda terapkan saat ini? Ya, sebetulnya kebijakan itu, istilah yang saya gunakan itu tanggap darurat. Ya, di mana tanggap darurat itu kepala daerah punya wewenang untuk melakukan isolasi bagi masyarakat. Dan itu yang sudah kita lakukan 2 minggu yang lalu. Sehingga setiap pendatang bisa kita deteksi dan mereka kita minta untuk punya kesadaran melakukan isolasi sendiri di rumahnya. Dan kalau terasa dia kurang sehat, untuk mendatangi puskesmas atau rumah sakit terdekat. Sultan, apakah Yogyakarta juga berencana mengajukan PSBB kepada Menteri Kesehatan? Kami masih melakukan verifikasi ya, karena sebagian besar yang ada dalam peraturan PSBB itu sudah kita lakukan 2 minggu yang lalu, hanya dasarnya berbeda. Kami dasarnya undang-undang kebencanaan dengan kalimat tanggap darurat, sedangkan PSBB menggunakan undang-undang kesehatan dengan pembatasan sosial. Tapi semua isinya relatif sama. Ya, hanya kami belum mengajukan karena kami masih memperkirakan peaknya untuk pendatang ini yang datang ke Jogja ini sudah selesai dan menurun atau belum. Itu saja. Sehingga di situ persyaratan untuk ODP maupun PDP itu ikut harus menjadi dasar untuk mengajukan PSBB. Baik. Sultan, kita tahu bahwa Yogyakarta ini memiliki daya tarik yang luar biasa di bidang wisata. Apakah ini sudah terlihat dampak yang cukup signifikan? Apakah nantinya juga akan meminta stimulus kepada pemerintah pusat atau pelaku usaha? Ya, saya kira kalau keadaan Jogja relatif sama dengan provinsi lain di Jawa ya. Ya, dalam arti biarpun tidak kami close, tapi kalau di wilayah lain juga merah tidak bisa keluar juga orang tidak akan datang ke Jogja. Jadi biarpun tidak ada kebijakan ya ditutup dengan sendirinya karena tidak ada pendatang kan gitu.
Tapi bagi saya konsekuensi itu pasti terjadi. Karena makin lama kesadaran masyarakat untuk mendisiplinkan diri dan berperan sebagai subjek dalam proses untuk mencegah corona itu sudah terjadi. Tidak sekedar masyarakat menjadi objek, tapi sebagai subjek, sehingga di mana-mana kesadaran masyarakat itu jadi tinggi. Saya kira akhirnya sepi pasti terjadi, karena mereka juga punya kesadaran lebih baik tinggal di rumah, gitu. Sehingga dengan demikian apapun yang terjadi pasti sepi. Tapi kami sudah bicara dengan mereka, ya. Ada beberapa kriteria yang memang harus kita lakukan. Karena sesuai dengan keputusan Presiden, kami di daerah ini minimal 3 hal yang harus dilakukan dalam membangun setelah virus corona ini lewat, yaitu di bidang kesehatan, jaringan sosial, dan ekonomi, khususnya pada pengusaha dan UMKM. Jadi kami melakukan realokasi anggaran itu untuk hal-hal seperti itu. Hanya untuk pengusaha yang dalam arti di luar UMKM dan koperasi, kami belum tahu persis apakah bisa kami membantu teman-teman yang punya usaha berbentuk PT, CV, atau firma di dalam aspek finansial. Mungkin tidak bisa. Tapi kalau memberikan keringanan dan sebagainya dalam bentuk kebijakan pemerintah, kami punya pengalaman 2006 maupun 2010 bagaimana kami mendesain dan melakukan verifikasi untuk mendapatkan keringanan dari perbankan dan sebagainya. Jadi kami sebetulnya punya pengalaman yang bisa kita lakukan juga untuk saat ini. Baik, terima kasih atas informasinya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, kendati belum ada vaksin khusus untuk mengatasi virus corona, banyak pasien-pasien COVID-19 yang sembuh. Informasinya hadir usai jeda. Kembali lagi sama saya, Putih Pamadan. Sevigo tentunya. Dalam acara
pembatasan sosial berskala besar. Namun keputusan Menteri Kesehatan ini hanya berlaku bila Pemprov DKI telah mengeluarkan peraturan gubernur terkait pelaksanaan PSBB. Menteri Kesehatan menerbitkan surat keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan PSBB di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan virus corona. SK ini ditandatangani dan berlaku sejak 7 April 2020. Dalam surat ini, Menkes memberi izin Pemprov DKI untuk menyelenggarakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sesuai peraturan yang berlaku. Hanya saja SK Menkes ini belum bisa diaplikasikan sebelum Pemprov DKI menerbitkan peraturan gubernur tentang pelaksanaan PSBB. Pergub inilah yang akan menjadi petunjuk teknis pelaksanaan PSBB di ibu kota. Kendati belum ada vaksin khusus untuk mengatasi virus corona, namun salah seorang pasien COVID-19 warga Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan sembuh. Melalui sebuah video pendek yang ia bagikan, Novita Burhan menceritakan pengalamannya selama menjalani perawatan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ia menyampaikan jika dirinya adalah klaster pemberangkatan jemaah umroh terakhir di Kabupaten Sidrap. Sabar, kalahkan imun dengan semangat kita. Caranya bagaimana? Sholat. Kita sudah terhubung langsung dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Abdullah, untuk informasi terkini terkait penanganan corona di Sulawesi Selatan. Selamat siang, Pak Nurdin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Pak Nurdin, langkah-langkah yang diperketat untuk melakukan meredakan penyebaran virus corona di sana saat ini apa saja, Pak? Ya, jadi kita ketahui bahwa salah satu penularan virus di corona di Sulawesi Selatan itu salah satu adalah klaster umroh ya, dan 20% itu carrier dari keluarga. Nah, kami memang kalau kita lihat peningkatan cukup signifikan. Karena kita sudah melakukan uji lab sendiri ya, ada 3 tempat ya, insya Allah beberapa hari kemudian sudah menjadi 4 ya. Nah, kita lihat memang positif itu naik secara signifikan, tetapi yang sembuh juga cukup signifikan ya. Nah, termasuk ODP juga naik secara signifikan, itu berarti itu positif ya, bahwa kita sudah lakukan tracing kontak ya dengan baik. Nah, ke depan memang kita ingin bahwa Makassar ini menjadi salah satu epicentrum penularan ya. Maka kita konsentrasi bagaimana Makassar ini betul-betul kita lakukan pemetaan dengan baik sehingga kita bisa dengan segera menemukan strategi untuk memotong rantai penularan COVID-19. Nah, kita bersyukur bahwa di Sulawesi Selatan ini seluruh bupati wali kota itu kompak semua untuk masing-masing menjaga wilayah. Nah, kami meminta supaya menggunakan struktur kita sampai ke tingkat RT RW ya, supaya siapapun yang datang itu harus kita ketahui apakah dia termasuk sehat atau ada termasuk Baik, ODP ya. Apakah Sulawesi Selatan juga saya ingin sampaikan. Baik, apakah Sulawesi Selatan juga akan menerapkan PSBB nantinya seperti Jakarta? Sebenarnya udah jalan, Mbak ya. Sebelum PSBB itu sebagian kita sudah jalankan ya, termasuk meliburkan sekolah ya, terus bekerja dari rumah ya. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa di Sulawesi Selatan ini memang kita telah melakukan persiapan dengan baik ya, melalui gugus tugas COVID-19. Ya, alhamdulillah kita punya rumah sakit khusus COVID itu ada 3 ya. Itu Rumah Sakit Sayan Rakyat, yang kedua Rumah Sakit Dadi.
bagi yang memang COVID-19 itu sangat serius ya, yang positif tapi sangat serius, itu dirawat di rumah sakit Wahidin. Nah, rumah sakit ini belum terisi penuh. Baik, ya. Dan kita berharap dari hari ke hari pasiennya semakin menurun itu. Baik. Terima kasih, kami juga berharap nanti tidak ada lagi pasien positif di seluruh daerah di Indonesia. Terima kasih Bapak Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, News yang akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
yang diserahkan melalui pemerintah Kota Semarang ini mencapai 500 juta rupiah. Inilah sembako yang akan dibagikan pada warga Kota Semarang, Jawa Tengah yang terdampak virus corona. Bantuan ini diwujudkan dalam 5.000 paket lebih yang distribusinya dipercayakan kepada pemerintah Kota Semarang. Pemberian bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pengusaha terhadap kesulitan yang dihadapi warga Semarang yang terdampak persebaran virus corona. Insya Allah kegiatan ini bisa menjadi salah satu program yang nanti akan diikuti oleh pengusaha-pengusaha lain di Kota Semarang khususnya. Karena memang kita melihat bahwa pemerintah Kota Semarang aktif bergerak melakukan kegiatan untuk meringankan warganya. Kepedulian pengusaha pada warga Semarang diapresiasi pemerintah kota. Meski pemerintah kota telah mempersiapkan skenario bantuan bagi warga terdampak, bantuan kemanusiaan dari pihak swasta dan masyarakat masih sangat dibutuhkan. Ya segera kita distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan kepada yang sudah membantu ini kita akan selalu mendoakan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam aktivitas usahanya segera mungkin. Ya sekali lagi bahwa konsep bergerak bersama adalah bagian yang paling penting untuk membuat Kota Semarang ini mampu bangkit dan bangkit. Nantinya, paket sembako ini akan didistribusikan langsung pada masyarakat yang membutuhkan dengan menggandeng pemangku wilayah setingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu, bantuan dari pengusaha ini diharap menjadi inspirasi bagi pengusaha dan warga untuk berbagi dan meringankan warga yang membutuhkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Pemirsa, praktisi kebugaran Aderai punya tips menjaga kebugaran di tengah pandemi. Seperti apa tipsnya? Saksikan usai jeda berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitam-hitam berkacamata, luwak hitam baru memang untuk kita. Luwak hitam baru halal. Kopi luwak hitam gula baru, tidak kemanisan, mantap. Nggak terlalu manis dan lebih sehat. Mantap. Jauh di mata, di hati dekat. Kopinya nikmat dan pekat. Raih hidup berkah bersama luwak white kopi dan luwak hitam baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli satu, gratis satu. Indomie Hype habis kuas seblak hot jeletot. Seblak hot jeletot. Mie lebar plus, kerupuk seblak, yes. Hot aja, hot jeletot. Indomie seblak hot jeletot. Tantangan nasional Vanis hadir kembali. Hai ibu-ibu. Apa tantangan mencuci di mesin cuci? Suka ada noda. Setelah sering dicuci, warna pudar. Baju cepet rusak. Kayak gini. Iya betul tuh. Divanisin aja, karena deterjen aja nggak cukup. Vanis di mesin cuci, emang bisa? Yuk buktikan. Noda buah naga, bayam, kopi. Kita buat lebih sulit. Tuangkan deterjen bersama 60 ml Vanis. Hilangkan noda membandel, menjaga warna, dan serat pakaian. Bakalan pakai Vanis terus siap mencuci. Divanisin aja. Vanis. Pesanannya segera diantar ya. Yuk, Ma, main. Dikit lagi. Jangan berhenti main. Jangan berhenti ceria. Jangan lewatkan momen serumu. Mainkan bersama Oreo. Membantu komunitas nelayan memulihkan populasi ikan di terumbu karang, terkadang saya merasa sakit kepala, nyeri punggung, dan nyeri bahu. Panadol Extra membantu meredakan berbagai nyeri yang mengganggu, sehingga saya dapat terus membawa harapan bagi mereka. Indomie Hype habis kuas seblak hot jeletot. Seblak hot jeletot. Mie lebar plus, kerupuk seblak, yes. Hot aja, hot jeletot. Indomie seblak hot jeletot. Tantangan nasional Vanis hadir kembali. Hai ibu-ibu. Apa tantangan mencuci di mesin cuci? Suka ada noda. Setelah sering dicuci, warna pudar. Baju cepet rusak. Kayak gini.
Iya betul tuh. Divanisin aja, karena deterjen aja nggak cukup. Vanis di mesin cuci. Bagikan tips latihan yang bisa Anda lakukan selama di rumah. Tips bugar ala Adera ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews siang hari ini. Kami terus mengajak Anda untuk meringankan beban saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan bersama MNC Peduli. Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, saya Bernadetta Ginting pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah di rumah, tetaplah sehat dan semangat. Sampai jumpa. Halo pemirsa iNews, saya akan memberikan beberapa tips ya olahraga buat di rumah dengan menggunakan tubuh sendiri. Yuk. Nah, tapi kali ini saya akan melakukan gerakannya dengan mengkombinasikan dengan gerakan aktivitas pengencangan otot rangka. Yang tujuannya adalah kalau ototnya dikencangkan, maka rangkanya atau tulangnya menjadi lebih kuat. Itu yang bisa kita lakukan. Gantian 1, 2, 3. Dan juga sekarang ini lagi musimnya banyak bakteri, virus, dia akan senang kalau seandainya gula dalam darah kita tinggi. Oleh sebab itu kita bakar gula kita. Kelar, kita lakukan 2, 3. Kelar, selesai. Ya, lakukan kira-kira satu gerakan, satu set penuh dengan berbagai tadi kompilasi berbagai gerakan tersebut. Lakukan satu set, istirahat 1,5 menit sampai 3 menit. Setelah itu teman-teman bisa melakukannya lagi kira-kira 3 set. Capek ya, lumayan ya, gini aja tapi menyenangkan. Saat ini teman-teman yang dibutuhkan adalah kita punya badan yang sehat, memberikan ketidaknyamanan. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Penyebaran wabah virus corona di tanah air terus meningkat. Setiap harinya jumlah kasus terkonfirmasi, dalam perawatan, hingga meninggal dunia terus melonjak. Untuk menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19 yang juga menyerang ratusan negara lainnya, tentu diperlukan energi seluruh masyarakat untuk memperkuat ketahanan negara. Energi positif seluruh masyarakat akan sangat membantu dalam menghadapi pandemi corona. Hal ini pun ditunjukkan oleh kontribusi sebuah organisasi kemanusiaan global profesional bernama Aksi Cepat Tanggap. Berbagai kegiatan untuk melawan penyebaran virus ini telah dilakukan oleh organisasi yang berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global ini.
Mulai dari penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, operasi pangan gratis untuk pekerja harian, hingga sosialisasi kepada masyarakat untuk pencegahan dan penyebaran virus COVID-19 ini. Seperti apa kiprah organisasi ini dan apa saja usaha serta tantangan yang dihadapi para relawan aksi cepat tanggap di lapangan? Berikut obrolan selengkapnya di Speak After Lunch. Selamat siang pemirsa, selamat datang di Speak After Lunch. Senang sekali saya Agustin bisa kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Dan di tengah maraknya virus corona sudah menelan ratusan jiwa, ribu jiwa di seluruh Indonesia dan tidak terkecuali dengan negara kita Indonesia. Dan menimbulkan banyak sekali kepanikan di antara masyarakat. Dan agenda-agenda untuk mengurangi penyebaran terhadap dampak virus ini pun mulai ramai. Bukan hanya pemerintah namun juga lembaga masyarakat dan juga lembaga kemanusiaan bergerak untuk bisa membantu sesama, untuk bisa sama-sama kita berjuang melawan virus corona ini. Dan telah hadir di sini bersama saya di sini ada Pak Ibnu Kajar selaku Presiden Aksi Cepat Tanggap. Apa kabar Pak Ibnu? Kabar baik. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ini tonggak utama dia yang Sehat. harus benar-benar bisa bergerak kemana-mana untuk bisa membantu menangani COVID-19 ini ya, COVID-19. Dan di sini juga telah hadir sini ada Abi Amir, Ustadz Amir Faisal-Fat selaku Ketua Dewan Syariah Aksi Cepat Tanggap. Apa kabar Abi? Alhamdulillah baik-baik. Insya Allah semoga kita semua diberi kesehatan. Insya Allah. Dan ini yang menjadi harapan kita semuanya bahwa masyarakat Indonesia pun